Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Sri Nureni Ulan di channel YouTube KPU Kabupaten Polewali Mandar. Ruang ngobrol seputar demokrasi dan kepemiluan dan tentunya semua hal yang bikin suara Anda punya kekuatan. Inilah suara KPU Polman. Teman pemilih, hari ini kita punya topik yang sangat penting, bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Ini berkaitan dengan pelayanan publik, transparansi, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Topik kita hari ini adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Zona integritas bukan hanya sebuah slogan, ini adalah komitmen perubahan, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan, hingga budaya anti korupsi di lingkungan KPU khususnya Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Elmansyah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Elman sudah hadir dan Ya, meluangkan waktunya di podcast Suara KPU Polman. Baik Pak, kita langsung saja Pak ya. ya boleh. Pak, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih teknis lagi, saya ingin mulai dari hal yang paling dasar dulu. Mungkin banyak teman pemilih yang baru mendengar tentang zona integritas. Sebenarnya apa sih zona integritas itu? Iya, baik. Terima kasih Bu Sri. Jadi KPU ini sekarang se-Indonesia sementara gencar-gencarnya ini untuk melakukan upaya-upaya pembangunan zona integritas di instansi atau di satker masing-masing. Nah, zona integritas ini kemarin sudah dilakukan pencanangan di tahun 2022. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanannya kita mendapatkan surat dari KPU RI untuk melakukan pembangunan zona integritas, melakukan langkah-langkah percepatan. Nah, zona integritas ini kalau kita perhatikan dia adalah sebenarnya sebuah konsep yang dilakukan dalam satu wilayah kerja yang tujuannya itu mengarah kepada wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, itu poin pentingnya. Nah, sehingga ya kemudian zona integritas ini menjadi bagian yang paling penting yang dilakukan oleh KPU, terutama di KPU Sulawesi Barat, untuk dilakukan langkah-langkah percepatan pembangunan zona integritas. Nah, kalau di KPU khususnya Sulawesi Barat, Pak ya, sebenarnya tujuan utama dari pembangunan zona integritas ini apa sih, Pak? Penting nggak sih, Pak, buat masyarakat dan buat lembaga kita? Ya, sangat penting karena ya seperti yang kita jelaskan tadi, zona integritas ini kan konsep untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini yang sementara kita upayakan. KPU Sulawesi Barat semua sampai ke Satker Kabupaten ya memang sudah melakukan proses itu, pelayanan dan sebagainya sesuai dengan tagline kita KPU melayani. Tetapi masih ada hal yang harus kita lakukan supaya percepatan pembangunan zona integritas ini bisa dilakukan percepatan. Nah, langkah-langkah tujuan utamanya tentu KPU Sulawesi Barat adalah bagaimana semua satker baik di provinsi maupun di kabupaten itu termasuk dalam wilayah yang bebas korupsi. Nah, itu. Yang pertama wilayah bebas korupsi, yang kedua kemudian nanti bisa meningkat menjadi wilayah yang birokrasi bersih dan melayani. Nah, itu tujuan utamanya. Baik. Nah, menuju predikat WBK dan WBBM, Pak ya. Ini kan mirip kayak orang lagi main game, naik level game, Pak ya. Iya. Harus siap mental, siap sistem dan siap tenaga. Nah, bagaimana kesiapan KPU Sulbar sendiri dalam mencapai target itu? Ya, selain dari upaya teknis atau langkah-langkah strategis yang kita mau lakukan untuk percepatan pembangunan zona integritas, memang di sistem tata kerja kita di KPU, terutama untuk di divisi hukum dan pengawasan itu memang dibebankan untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Tetapi secara detail itu kemudian dijelaskan di dalam surat 1766
yang mengatur soal langkah-langkah strategis. Yang pertama tentu adalah mengupayakan misalnya pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan atas fakta-fakta lapangan yang ada di Satker. Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini kita kita upayakan meningkat secara terus-menerus, baik di tahapan maupun di non tahapan, terutama misalnya di tahapan pemilu ya, karena itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini yang kita upayakan. Kemudian berikut adalah KPU provinsi juga sudah melakukan misalnya penandatanganan fakta integritas. Nah, fakta integritas ini adalah bagian dari komitmen setiap uh, setiap orang yang berada di dalam KPU Sulawesi Barat, baik itu pimpinan maupun dengan sekretariat, itu punya komitmen yang sama untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terkait dengan itu yang sebentar kita upayakan. Kemudian upaya-upaya berikutnya adalah pelatihan dan sosialisasi. Nah, di langkah-langkah strategis di surat 1766 itu kemudian lebih detail lagi dijelaskan. Ya, contoh misalnya di dalam upaya pembangunan zona integritas ini, KPU diperintahkan untuk satu, misalnya melakukan survei mandiri, kemudian yang kedua membuat video before after. Ya, ada video yang Video profil, Pak ya? ya, video profil dari upaya pembangunan zona integritas yang sebelum pencanangan zona integritas itu eh, seperti apa. Kemudian setelah pencanangan pembangunan zona integritas itu seperti apa. Jadi ada proses peningkatan. Nah, kemudian juga yang lebih substansi tentu adalah komitmen atas integritas itu sendiri dari setiap individu yang bergabung di KPU, baik itu KPU Sulbar maupun KPU Kabupaten. Nah, ini yang terus kita upayakan secara teknis maupun secara substansi untuk percepatan itu bisa kita lakukan sehingga semua satker baik di KPU provinsi maupun KPU Kabupaten nanti bisa ada peningkatan dari misalnya yang belum WBK menjadi WBK, WBK kemudian menjadi WBBM. Dan ini yang paling sering jadi tantangan, Pak ya, memastikan semua pegawai punya pemahaman yang sama soal integritas. Nah, bagaimana caranya supaya seluruh tim ini ya, benar-benar menghayati prinsip integritas. Jadi bukan hanya slogan di dinding kantor. Ya. Kalau ngomong soal WBK dan WBBM, peran divisi hukum dan pengawasan itu kan kelihatan jelas, Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apa peran kunci divisi hukum dan pengawasan dalam menjaga KPU agar tetap lurus dan memastikan bahwa KPU provinsi dan seluruh KPU kabupaten di Sulbar ini tetap di jalur yang benar dan bebas dari potensi penyimpangan? Ya, secara kelembagaan betul divisi hukum dan pengawasan ini menjadi PIC ya, yang kemudian mengkoordinir dari proses pembangunan zona integritas di wilayah satker masing-masing. Nah, beberapa yang peran kunci itu kemudian beberapa kita lakukan. Itu yang pertama terkait dengan pengawasan internal. Nah, semakin kita melakukan pengawasan internal, maka upaya-upaya pencegahan maupun penanganan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tidak sesuai dengan pembangunan zona integritas, nah itu yang kita akan lakukan. Jadi karena tugas pengawasan internal itu dibebankan di PKPU Tata Kerja kepada divisi hukum, maka divisi hukum lah yang kemudian yang harus menjadi leader atas pengawasan internal itu. Di role model. Ya, di semua baik kepada pimpinan maupun ke sekretariat maupun di sub-sub bagian lain. Yang kedua itu tentu melakukan pencegahan korupsi. Divisi hukum kita harap bisa mampu untuk mendeteksi hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi korupsi ya, menjadi dikorupsi. Nah, kenapa kemudian sistem pengendalian intern pemerintah itu bagian dari
sistem yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pengendalian internal. Nah, di situ dibuka dalam keputusan 855 terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah di KPU, itu dibuka secara transparan dengan selebar-lebarnya dan dibahas dalam rapat pleno. Nah, jadi semua proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kemudian pertanggungjawaban dan evaluasi itu dibahas dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno pimpinan, komisioner dan sekretaris, kemudian menghadirkan jajaran. Nah, sebenarnya upaya sistem pengendalian intern pemerintah ini dilakukan dalam mekanisme rapat pleno itu sebagai upaya pencegahan untuk tidak terjadinya praktek-praktek korupsi di wilayah Satker. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu maksudnya kalau ada potensi pelanggaran, ya kita dahulukan langkah-langkah preventif pencegahan. Tapi ternyata setelah langkah preventif tidak, maka tentu kita akan melakukan penanganan hukum. Nah, contoh, misalnya di pembangunan zona integritas ini, kita diperintahkan untuk melakukan pemberian reward and punishment, ya. Reward and punishment kepada sekretariat terkait dengan sumber daya manusianya. Nah, itu akan didesain, ya. Setiap satker akan membahas bagaimana mekanisme pemberian reward dan punishment ini sebagai bagian dari langkah untuk melakukan percepatan pembangunan zona integritas. Nah, misalnya ada staf yang rajin hadir jam, reward. ya itu diberikan reward. Ada yang tidak hadir, ya itu diberikan punishment. Mekanisme atau jenis sanksi reward dan punishment itu ya itu ditentukan oleh satker masing-masing. Misalnya memberi hadiah, memberi penghargaan dan sebagainya. Kalau untuk yang disanksi punishmentnya itu ya mungkin di pembinaan dan sebagainya, melakukan upaya komunikatif. Kemudian pengembangan sistem dan pendidikan sosialisasi juga dengan koordinasi dengan instansi lain. Nah, karena KPU ini adalah lembaga yang lembaga penyelenggara pemilu yang kemudian berinteraksi dengan semua pihak, maka KPU harus menjadi leader dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain. Maka komunikasi terhadap lembaga-lembaga seperti misalnya kejaksaan, kepolisian, kemudian pemerintah daerah dengan Kesbangpol. Jadi seluruh pihak yang berkaitan dengan pemilu itu harus terkomunikasi dengan baik dan harus dipimpin oleh KPU. Nah, itu bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh divisi hukum. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan secara bertahap nanti. Dan bicara soal integritas itu kan kadang dianggap berat, Pak, ya. Menurut Bapak sebenarnya bagaimana cara membuat isu integritas ini menjadi lebih membumi dan lebih dekat lagi dan lebih dipahami oleh masyarakat? Wah, ini yang paling berat memang. Ya sosialisasi tentu kita lakukan secara terus-menerus. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah ya kita harus menjadi contoh yang baik. Ya, itu yang paling penting. Misalnya komisioner harus memberi contoh kepada pimpinan, kepada apa istilahnya ya? Jajaran ya, dari pimpinan ke jajaran. Dia harus menjadi contoh. Misalnya ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan zona integritas, ya harus menjadi contoh, karena kalau tidak menjadi contoh nanti jajaran akan menganggap bahwa pimpinan kita saja begitu, masa kita juga harus begitu. Walaupun tidak semua jajaran berpikir seperti itu, tapi ada saja. Nah, itu yang paling penting. Kemudian setelah menjadi contoh tentu ya sosialisasi ke masyarakat, memberikan pelayanan, ya seluruh hal yang berkaitan dengan masyarakat ya tentu diberikan pelayanan yang baik, yang transparan, yang akuntabel, ya sesuai dengan tagline kita lah, ya KPU melayani kan, ya maka tentu prinsip melayani adalah menjadi prioritas kita. Pak Elman, selama mendorong pembangunan zona integritas ini, momen apa yang paling membuat Bapak yang menempel di ingatan Bapak yang membuat Bapak merasa pekerjaan ini bukan sekedar tugas tapi panggilan? Ya kalau itu banyak ya. Begini,
Kalau saya secara pribadi, saya kan ini bukan latar belakang apa, orang yang memang bekerja di ruang-ruang yang penuh kedisiplinan, dalam tanda kutip. Maksudnya saya backgroundnya adalah aktivis, ya. Mmm, Ya, kalau aktivis kan ya kita tahu ya, aktivis bangun tidur jam berapa, iya iya. ya kan? Nah, jadi waktu pertama saya masuk KPU, itu saya rasakan, sesuatu yang betul-betul berbeda. Iya, Karena di KPU, ya kita ada tahapan, ada tanggal, ada hari, ada jam yang harus kita tepati. Supaya nah itu perubahan itu yang saya rasa sangat mendasar ya. Dari sejak saya menjadi anggota KPU kabupaten, kemudian menjadi Bawaslu kabupaten, dan kemudian sekarang menjadi KPU provinsi, ya itu yang terus kita upayakan, kita lakukan. Hal-hal mendasar seperti itu ya adalah tentu perubahan perubahan kebiasaan dari saya sebelum menjadi setelah menjadi KPU. Tapi itu juga bisa kita jalani ya, kita bisa jalani, akhirnya kita bisa ini lakukan, dan ya sampai hari ini pun kita terus tetap belajar untuk itu ya. Tidak ada yang selesai ya. Tetapi kalau berkaitan dengan kejadian-kejadian soal kedisiplinan, ya tentu kalau dengan komunikasi yang baik itu juga bisa selesai. itu kayak turning point, Pak, ya kalau di film Korea, titik Ya, balik ya titik balik. titik balik, Perubahan mendasar perubahan, saya iya. itu di faktor-faktor kebiasaan sebelum menjadi KPU komisioner, kemudian setelah menjadi komisioner, dan kita melakukan penyesuaian ya karena memang kita bekerja secara kelembagaan, secara kolektif. Nah, karena kita kerja kolektif, maka tujuan-tujuan utama itu yang lebih menjadi penting. Sekarang kita ke soal transparansi, Pak. Ya. Seberapa penting keterbukaan informasi publik ini dalam menjaga dan mendukung integritas di KPU? Oh, sangat penting karena kita adalah lembaga KPU yang punya tagline melayani, maka ini menjadi sangat prioritas. Bahkan dalam pembangunan zona integritas itu soal pelayanan itu menjadi poin tertinggi ya, setahu saya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Pelayanan. Jadi seluruh yang kita lakukan ini endingnya kita berharap itu ke pelayanan yang baik. Nah, transparansi menjadi penting. Semakin kita transparan, ya publik akan menilai bahwa OKPU bekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang dibebankan kepada mereka. Nah, kalau kita tidak terbuka kepada publik, sementara kita adalah lembaga publik, ini tentu terjadi kontradiksi yang akhirnya bisa berefek kepada penilaian masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara. Nah, apalagi di beberapa kejadian, kasus ya, ada yang terjadi misalnya di MK, di DKPP dan sebagainya, itu terbukti ya, terbukti misalnya dalam proses penyelenggaraannya. Tapi tidak banyak tidak sedikit juga yang kemudian KPU yang tidak terbukti kan, dan itu. Nah, itu yang sulit. Kita harus bangun kepercayaan kepada masyarakat. Ya, salah satunya adalah dengan melayani dengan transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dengan sepenuh hati. Nah, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat ini bisa bertambah kepada KPU. Sebelum kita tutup, Pak, ya, Oh iya, sudah mau tutup. Oke. saya minta satu pesan dari Bapak untuk seluruh jajaran ya, KPU kabupaten, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Apa pesan penting agar zona integritas ini bukan cuma slogan, tapi benar-benar jadi budaya di lingkungan kerja kita? Wah, ini kalau kita memberi pesan ini seperti kita sudah menjadi orang terbaik kepada ini ya. Tapi ya enggak apa-apa. Yang pertama tentu integritas itu nilai utama. Ya, ini yang pertama. Setiap individu-individu yang bekerja secara kelembagaan, secara kolektif di KPU, itu kita meminta kepada jajaran agar bagaimana integritas ini dijadikan sebagai landasan utama kita dalam bekerja di KPU. Yang kedua, tentu kalau bisa berupaya jadi contoh yang baik. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, pimpinan, ya saya juga
tidak baik-baik amat ya, tapi saya berusaha ya, saya meyakinkan bahwa saya berusaha untuk itu, untuk menjadi contoh yang baik. Ya, supaya jajaran ini bisa menilai bahwa pimpinan kita saja serius Ya. terkait ini. Nah, kita juga harus serius ya, supaya terjadi kerja kolektif. Yang ketiga, jangan korupsi ya, upayakan maksudnya dalam tanda kutip ya, korupsi secara bukan hanya sebagai anggaran, tapi ya mungkin korupsi hal lain, misalnya waktu dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu ya secara pelan-pelan dan secara berkelanjutan, ya mudah-mudahan pembangunan zona integritas di Satker kita di KPU kabupaten dan provinsi ini bisa berjalan. Ya. Saya kira itu Ibu Sri. Baik, terima kasih Pak Elmansyah. Ya, terima kasih. Ngobrol, semoga apa yang Ya. dibagikan bisa jadi penyemangat Ya. bagi penyelenggara, Mudah-mudahan. seluruh keluarga besar KPU Amin. di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Terima kasih juga sudah mendengar podcast hari ini. Buat teman pemilih yang punya pertanyaan soal pemilu atau punya ide topik yang ingin dibahas di sini, kirim saja lewat DM di Instagram kami KPU Kabupaten Polewali Mandar, atau bisa lewat komentar di platform YouTube ini. Siapa tahu pertanyaan kamu bisa jadi pembuka episode selanjutnya. Jangan lupa follow, share, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Suara KPU Polma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.